Dimas Prapospo Widiani dalam kuliah pengelolaan tanaman tebu atau budidaya tanaman tebu pada topik 2 dan 3. Jadi di sini kita akan berbicara tentang botani tanaman tebu. Nah, ketika kita berbicara tentang botani, maka kita akan berbicara tentang morfologi tanaman tebu, baik berupa batang, daun, bunga. Itu yang akan kita bahas. Nah, tebu itu diklasifikasikan dalam kingdom Plantarum, filum Spermatophyta, kelas Angiospermae, subkelas Monocotyledon, ordo Gramineales, family Graminae, subfamily Panicoideae, group of subtribe Saccharin Gwen, dan genus Saccharum L, spesies Saccharum officinarum L, bisa Saccharum spontaneum L, dan lain sebagainya. Namun dalam tanaman tebu yang kita budidayakan itu kita menggunakan spesies Saccharum officinarum L. Ini yang biasa kita gunakan untuk budidaya dan biasa yang kita konsumsi menjadi gula. Nah, inilah ada batang tebu yang biasa kita saksikan atau kita temui di lahan petani maupun di lahan industri. Batang tebu seperti ini bisa dilihat. Yang biasanya kalau kita melihat batang tebu, di situ ada batang itu sendiri, kemudian ada buku itu di sini, ada mata tunas, kemudian ada lapisan lilin di sini. Nah, masing-masing jika varietasnya beda atau batangnya atau klonnya berbeda, maka juga berbentuk berbeda, kemudian besarannya pun juga berbeda, dan bentuk dari atau warna dari batangnya pun berbeda juga. Ada yang berwarna hijau, ada yang berwarna coklat, ada yang berwarna merah, dan lain sebagainya. Yang berwarna kuning pun juga ada. Nah, ini bentuk dari mata tunas tebu ya. Ini ada 6. Ada yang seperti ini, ada yang lancip ya, ada yang oval. Pokoknya ada sebagian seperti ini, tergantung dari jenis varietas atau klon dari masing-masing tebu. Kemudian ini bentuk batang tebu ya. Batang tebu itu ada yang silinder, ada yang berbentuk tong, ada yang berbentuk kelos, ada yang berbentuk konis, ada yang berbentuk konis terbalik, dan juga bengkok. Nah, ini juga tergantung dari jenis tebu yang kita kembangkan atau yang kita budidayakan. Nah, ini adalah batang tebu ya. Batang tebu itu terdiri dari batang utama ya. Ini batang utama atau primary stem. Kemudian ada batang kedua, secondary stem. Ada batang ketiga, tertiary stem. Terus kemudian ada stem cutting atau bud set ya, itu stek yang kita gunakan untuk menanam itu. Nah, biasanya tebu itu jika tumbuh itu akan tumbuh banyak anakan ya. Dia bisa sampai 7 sampai 12 anakan yang bisa tumbuh, sehingga akan membentuk cabang-cabang yang banyak ya, bukan cabang tapi batang-batang yang banyak dalam satu mata tunas. Nah, ini misal satu mata tunas ini bisa sampai 5, bisa sampai 6, bahkan sampai 12 maksimalnya. Nah, kemudian akar. Nah, tebu itu ada 3 akar. Yang pertama superficial root, yaitu akar paling luar gitu ya. Kemudian gunanya ini untuk menyokong tanaman agar tidak roboh. Kemudian ada buttress root ya, ini untuk mencari makanan. Kemudian root system, biasanya root system ini untuk mencari hara dan juga air ya. Jadi terbagi dari tiga akar dangkal, akar tengah, dan akar perakan dalam. Nah, daun. Pada daun tebu itu terdiri dari helai daun, kemudian tulang daun tengah, sendi segitiga ya, bisa dilihat di nomornya ini, lidah daun, telingnya daun,
pelepah daun, bidang punggung, telinga luar, rambut tepi atau pelepah daun ya, terus bulu-bulu pada bidang punggung, terus pangkal pelepah daun dan ruas. Nah, ini sama, ada blade, shen, internode ya, lamina itu betulnya telinga daun, develop dan ligule. Nah, ini adalah contoh daun yang sebenarnya, yaitu sendi daun ada di sini. Ini yang kita ketahui, sendi daun itu ada di sini pada tebu, telinga daun ada di pinggir ini ya. Ini pada daun yang sebenarnya. Nah, kemudian tebu itu memiliki bunga ya. Biasanya dari kita yang awam, kita tidak tahu kalau tebu itu punya bunga gitu ya. Jadi tebu itu memiliki bunga, sama kayak padi gitu juga itu memiliki bunga ya. Jadi bunga tebu itu berbentuk malai seperti pada Gramineae. Kemudian malai bunga muncul di pucuk batang, panjangnya 70 sampai 90 cm. Dalam satu malai terdapat ribuan bunga kecil-kecil. Kemudian bunga terdiri dari 3 helai kelopak bunga, 1 helai tajuk bunga, 3 benang sari, 1 bakal buah, kemudian dengan kepala putik yang berbentuk bulu dan pekat pada bunga yang basah. Lama bunga mekar yaitu 5 sampai 12 hari. Penyerbukan umumnya dibantu oleh angin. Nah, ini adalah contoh gambar bunga tebu ya. Ini seperti ini konsepnya. Ini adalah jenis bunga yang bunga tebu yang asli seperti ini. Nah, baik, mungkin demikian kuliah yang dapat saya sampaikan. Jika ada pertanyaan atau diskusi, bisa kita diskusikan dalam grup. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.